Mantan Kadifropam Ferdy Sambo kembali menjalani persidangan dan akan diperiksa sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran bagaimana suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan apa saja kira-kira agenda persidangan hari ini, dimulai jam berapa, kita akan segera bergabung dengan jurnalis MGN Marcelina Tumundo. Selamat pagi, Marcel, boleh dibagikan dong informasi soal jam pelaksanaan persidangan hari ini, dijadwalkan jam berapa dan apa saja nih persiapan jelang sidang hari ini? Selamat pagi Reno dan MG listeners. Terkait jadwal persidangan hari ini untuk terdakwa Ferdy Sambo, nantinya ia akan diperiksa atau diminta keterangan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana persidangan Ferdy Sambo dijadwalkan mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Susunan majelis hakim nanti akan diketuai oleh Wahyu Iman Santoso dengan hakim anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Jika kita berkaca dari persidangan terdakwa lain, untuk agenda pemeriksaan terdakwa ini akan digelar secara terbuka. Ferdy Sambo juga akan dihadirkan langsung di ruang persidangan dan saat ini kedatangannya masih kita nantikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita ketahui Ferdy Sambo akan diberangkatkan dari tahanannya di Makobrimob Polri, Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sejak 1 November lalu, sidang Ferdy Sambo ini sudah memasuki tahapan pembuktian atau pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli. Dengan total sampai dengan pekan lalu ada sebanyak 70 saksi dan ahli yang sudah dihadirkan untuk terdakwa Ferdy Sambo, ditambah dengan 5 keterangan tertulis dari saksi yang tidak dapat hadir tetapi keterangannya dibacakan oleh jaksa penuntut umum agar dapat menjadi bukti atau fakta dalam persidangan. Ferdy Sambo bersama-sama dengan terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar KUHP pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kita akan nantikan persidangannya Reno dan MG listeners pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti. Iya, Marcel, nanti hari ini tanggal 10 Januari 2023 berarti fokusnya hanya ke terdakwa Ferdy Sambo ya? Tidak ada terdakwa lain yang dihadirkan untuk diperiksa untuk hari ini? Betul sekali Reno, hari ini fokusnya adalah hanya untuk terdakwa Ferdy Sambo. Ia akan diminta keterangan sebagai terdakwa. Sebelumnya kita ketahui Sambo juga sudah pernah duduk di kursi pesakitan untuk memberikan keterangan tetapi dalam kapasitasnya sebagai saksi. Artinya ada sedikit perbedaan. Jika hari ini Ferdy Sambo memberi keterangan sebagai terdakwa dan diketahui ada keterangannya yang berbohong atau kemudian tidak sesuai dengan fakta, maka keterangannya hari ini akan sangat berdampak pada kadar dari hukumannya nanti yang akan divonis oleh pihak majelis hakim. Apa saja yang kira-kira akan didalami dari Ferdy Sambo ini masih seputar dengan peristiwa atau rangkaian kronologi mulai dari di Magelang sampai di Jakarta sebelum pembunuhan ataupun pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Beberapa di antaranya ini kalau berbicara soal peristiwa di Magelang, kita mendengar ada pengakuan tentang pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam kesaksian Putri Chandrawati beberapa waktu lalu, Putri mengaku telah dilecehkan oleh Yosua dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Ferdy Sambo. Tetapi Putri juga meminta agar Sambo tidak mengadukan kejadian itu kepada siapapun. Kemudian Ferdy Sambo juga kita ketahui berada di rumah Saguling ketika ia berada di Jakarta pada tanggal 8 Juli siang hari. Ferdy Sambo menyampaikan rencana untuk menemui Yosua untuk melakukan klarifikasi dan bersamaan ia menanyakan kesediaan dari kedua ajudannya yakni Ricky Rizal dan Richard Eliezer untuk bisa menembak Yosua. Pihak Ferdy Sambo membantah tuduhan bahwa pertemuan di rumah Saguling itu adalah untuk menyampaikan rencana pembunuhan. Menurut anggota tim kuasa hukum Ferdy Sambo, yakni Febri Diansyah, pertemuan di rumah Saguling adalah untuk mengonfirmasi kejadian di rumah Magelang kepada kedua ajudannya. Selain itu juga kerap didalami dalam persidangan ini soal peristiwa di TKP Duren 3 atau ketika Brigadir Yosua ini ditembak. Jaksa mendakwa Ferdy Sambo juga turut menembak Brigadir Yosua, bahkan tembakan dari Sambo ini membuat Brigadir Yosua tewas.
Lalu Sambo juga didakwa membuat skenario polisi tembak polisi atau tembak menembak antara Yosua dan Richard yang juga disampaikannya kepada terdakwa lain. Kita ketahui pada bulan Juli lalu proses penyidikan ataupun penyelidikan ini berjalan dengan cukup panjang karena diawali dengan adanya skenario dari Verdi Sambo. Lalu Verdi Sambo juga didakwa menyodorkan amplop berisi uang 1 miliar rupiah untuk Richard Eliezer dan masing-masing 500 juta untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ia juga meminta ketiga ajudannya dan supirnya untuk mengganti ponsel mereka dengan yang baru bermerek iPhone. Verdi Sambo juga didakwa melakukan perintangan penyidikan dengan memberikan sejumlah perintah kepada bawahannya di Kadif Propam Polri seperti diantaranya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin. Ia meminta bawahannya ini agar bukti-bukti salah satunya seperti rekaman CCTV di sekitar TKP dapat dihilangkan. Itulah tadi beberapa poin yang sebelumnya sudah pernah didalami dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan kemungkinan juga akan turut dipertajam atau ditegaskan kembali dalam persidangan hari ini. Reno. Iya, Marcel, saya kembali teringat selama persidangan ini running dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai sekarang, ada beberapa hal yang berbeda ya dari keterangan Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Kalau boleh dirangkum singkat saja, Marcel, poin apa saja yang berbeda keterangannya antara Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer ini? Iya, betul sekali Reno. Kalau kita ingat bahkan sebelum memasuki persidangan juga ini ada tahapan-tahapan seperti penyidikan di mana awalnya bisa terbuka bahwa ini bukanlah sebuah peristiwa tembak-menembak tetapi penembakan kepada Brigadir Yosua. Salah satunya bukti yang didapati oleh penyidik pada saat itu adalah dari keterangan Richard Eliezer yang menyebutkan atau mengakui bahwa yang terjadi ini bukan tembak-menembak antara dirinya dengan Yosua tetapi sebuah penembakan atas perintah dari Verdi Sambo. Kemudian ketika memasuki persidangan juga ada beberapa perbedaan. Misalnya yang paling sederhana saja soal kata-kata perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo kepada Richard. Kalau dari sisi Verdi Sambo, ia menyebut perintah yang diberikan adalah untuk menghajar Brigadir Yosua ketika ada di TKP. Tetapi Richard sampai dengan keterangannya yang paling terakhir di persidangan, ia mengaku diberikan perintah untuk menembak Brigadir Yosua di TKP Duren 3. Kemudian juga ada perbedaan keterangan soal apakah Verdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Sampai dengan saat ini Verdi Sambo tidak mengakui tuduhan yang dilayangkan kepada dia bahwa ia menembak Yosua di bagian kepala. Tapi pernyataan dari Richard Eliezer juga konsisten selama persidangan bahwa Verdi Sambo turut menembak Brigadir Yosua. Kemudian juga pasca dari peristiwa penembakan itu ada beberapa keterangan yang berbeda seperti adanya pemberian janji sejumlah uang kepada pihak Richard Eliezer, lalu juga ada sebuah upaya untuk menghapus sidik jari dari Verdi Sambo yang diperintahkan oleh pihak Putri Chandrawati. Fakta-fakta ataupun keterangan yang sudah diberikan dalam persidangan ini tidak semuanya serta-merta diakui oleh pihak Verdi Sambo ataupun oleh pihak terdakwa Putri Chandrawati. Tentu dari adanya perbedaan ini serta juga diperkuat ataupun ditambah dengan berbagai keterangan dari ahli akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang nanti digunakan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Kita ketahui dari dakwaan pasal-pasal yang disusun oleh pihak jaksa penuntut umum, hukuman maksimal adalah pidana mati atau hukuman mati. Dan kita juga lihat bahwa pasal yang disusun oleh JPU ini adalah berlapis, di mana kalau kemudian tidak dapat dibuktikan adanya pembunuhan berencana, maka bisa saja kemudian jaksa nantinya akan menuntut mereka dengan sejumlah pasal yang berkaitan dengan 338 atau pembunuhan biasa tanpa perencanaan. Tetapi tentu kita akan melihat bagaimana proses tuntutan bahkan sampai dengan vonis, yang mana rencananya kalau dengan sesuai jadwal tuntutan ini diberikan waktu 1 minggu atau 1 pekan dari pekan ini. Dengan kata lain, minggu depan kita harapkan tuntutan dari jaksa sudah dapat dibacakan oleh bagi para terdakwa. Demikian, Reno. Iya, baik. Terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan terus nantikan bagaimana perkembangan situasi di sana. Terima kasih, Marcel. Selamat kembali bertugas. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda.
Ya tadi pemirsa perbincangan kami dengan Marcelina Tumundo, jurnalis MGN yang saat ini sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang kalau kita melihat ya, tadi kalau saya boleh komen sedikit atau membahas sedikit terkait dengan laporan Marcel, baik Verdi Sambo maupun Richard Eliezer ini keterangannya konsisten ya kalau kita lihat ya. Keterangannya konsisten. Saya tidak bisa dan tidak boleh ngejudge begitu ya. Yang konsisten bohong siapa, yang konsisten jujur siapa. Tapi yang bisa kita pahami di sini bahwa yang dari 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, yang konsisten adalah keterangan dari Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Sementara kalau Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, Ricky Rizal itu masih ada sesekali ada sesekali berubahnya lah ya. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana putusan hakim terkait dengan kasus ini. Siapa yang benar, siapa yang salah nanti pasti akan diputuskan oleh hakim, akan diungkap oleh hakim. Kita tunggu saja apakah Februari ini akan bisa selesai, karena minggu depan, saya sambil lihat kalender ya, minggu depan ini berarti antara tanggal 16 sampai 20 Januari itu tuntutan jadwalnya. Kemudian apakah tuntutan itu berarti sudah selesai? Belum. Masih ada agenda replik, duplik, kemudian vonis, baru vonis. Nah, apakah vonis itu selesai? Belum tentu juga. Setelah vonis itu, para terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan banding. Ya, jadi kita tahu masa tahanan kelima terdakwa ini sudah berakhir kemarin tanggal 9 Januari 2023 dan diperpanjang 30 hari ke depan, terhitung mulai hari ini ya seharusnya ya, terhitung mulai hari ini tanggal 10 Januari 2023 sampai 30 hari ke depan. Ini berarti kurang lebih 7, 14, 19, 22, berarti harusnya sampai dengan tanggal 8 Februari. Perpanjangan 30 hari ini akan berlangsung. Tapi kalau sampai 8 Februari ternyata masih belum vonis dan juga ternyata masih harus ada agenda banding, ya berarti bisa juga memanfaatkan perpanjangan penahanan 30 hari yang kedua. Begitu, berarti sampai Maret. Tentunya itu bukan yang kita harapkan ya, karena kasus ini sudah bergulir sebetulnya sudah cukup lama. Bisa dikatakan beberapa masyarakat sudah mulai jenuh dengan kasus ini, dan yang ditunggu-tunggu adalah terungkapnya fakta dan kebenaran dan hakim ini putusannya apa. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.